Mereka terbang ke Pulau Jawa. Kalau saya tidak salah namanya Pulau Bawean di sana. Setiap tahun. Itu lebih 3.000 kilometer jauhnya. Lebih kurang seperti itulah. Dan sudah bergenerasi-generasi. Yang saya maksud generasi, saudaraku, karena burung itu tidak melahirkan, pakai telur. Jadi telur yang jadi burung ini, saudaraku, yang kekasih sama Tuhan, mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dulu. Bisa berimigrasi untuk cari musim panas yang baik. Daripada mereka mati kedinginan di Tasmania, mereka, saudaraku, yang kekasih sama Tuhan, pergi ke Jawa. Dengan cara menggunakan kemampuan solar sistemnya itu. Artinya mereka, wak, 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 katanya. Baru laut itu memantulkan suara itu kepada dia. Mereka tahu kita ini lagi di laut Papua ini. Mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti yang mana orang Papua, mana orang Toraja, yang mana orang dia nggak tahu. Dia hanya kasih suara saja. Baru suara itu dipantulkan ke telinga mereka dan mereka tahu kita sudah di wilayah Toraja. Bukan karena mereka melihat, wah ini rumah Toraja udah pasti nih. Bisa mereka salah sasar, dipikir rumah Toraja atau rumah Batak, nyasar sampai ke Toba mereka. Burung tuh loh, dia tahu membandingkan mana jalan mereka itu hanya dengan menggunakan sensing mereka, hanya dengan menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka itu. Sampai mereka di pulau itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun, mereka melakukan hal yang sama dengan sebuah kemampuan yang hebat dan luar biasa. Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mendengar suaraku. Ini saudaraku, handphone saudara ini miliaran suara di sini. Kadang-kadang saudara nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak benar di sini. Ada di sini musang berbulu domba, ada domba berbulu musang. Macam-macam di sini. Hati-hati. Kalau kau sudah kehilangan kemampuan pendengaran, kemampuan analisis, kemampuan kepercayaan, kemampuan iman, engkau akan menjadi gereja YouTube. Tanpa kontrol, tanpa saringan, tanpa filter, tanpa apa, saudaraku. Karena mereka masuk ke rumahmu tanpa permisi ke pendetamu. Bahkan pendetamu pun sibuk mendengar-dengar yang di sini dan dia tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik di sini. Akhirnya engkau pergi ke gereja bingung lihat pendetamu, tingkahnya aneh-aneh. Kau disuruh berdoa kepala ke bawah kaki ke atas. Karena dia lihat di tube begitu. Dan karena dia berdoa kepala ke bawah kaki ke atas, dia berdoa dan penyakit sembuh. Kenapa tidak, pikir dia. Akhirnya dia berdoa. Kepalanya ke atas, dia kayak yoga, saudara yang kekasih sama Tuhan. Harus ada kemampuan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah engkau ganggu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau sanksi. Bahasanya seperti itu. Tentang apa yang telah kau pegang. Dalam bahasa Ibrani disebut unang ganggu hodinatinolopan niroham. Bahasa Ibrani seperti itu. Ibrani Toba. Karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kau akan berubah-ubah. Karena engkau tidak mempunyai pendirian, engkau tidak bisa membandingkan daerah mana engkau sedang bekerja, suara apa yang engkau sedang dengarkan, di wilayah mana engkau sedang berjalan, sejauh mana engkau sudah beranjak. Kadang-kadang orang sesat itu tidak tahu dia tersesat. Nggak tahu dia tersesat itu.
Oleh karena itu belajar kepada burung yang percaya saja kepada Tuhan. Mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan untuk hidupnya. Kalau burung Tuhan perhatikan tidak bekerja dan tidak menuai, kata firman Tuhan, apalagi kita. Tuhan sanggup memberkati apa yang kau kerjakan yang sekecil itu. Ya, apapun itu. Kau bikin roti, bikin lapet, bikin apapun namanya itu ya. Jual ini, jual itu, oh, Tuhan berkati. Ya tentu Tuhan tidak berkati itu jadi emas. Ada orang berdoa gitu, Tuhan apa yang saya pegang jadikanlah emas. Dia pegang bunga jadi emas 1 kilo. Ya, dia pegang televisi jadi emas itu 10 kilo itu. Karena dia sayang sama istrinya, dia pegang istrinya jadi emas. Tuhan bekerja melalui alamiah kita. Tuhan itu bekerja melalui hidup kita, saudaraku. Kita ini bukan malaikat. Kita ini bukan manusia super yang hebat, saudaraku. Kita tidak manusia seperti ini. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita menjadi sahabatnya dan juga laskarnya dan juga asistennya nanti di suatu kerajaan yang baru di alam semesta ini. Karena firman Tuhan mengatakan satu kali kita akan setingkat lebih tinggi dari para malaikat. Seberapa jauh tingkatnya saya tidak tahu. Tetapi engkau lebih hebat nanti dari para malaikat. Engkau akan mendapatkan kemuliaan yang hebat pada waktu Yesus membentuk kerajaan baru nanti di alam semesta ini. Tidak tanggung-tanggung. Kalau saya baca Alkitab, saudaraku, dan kebetulan saya mengerti sikit-sikit, kadang-kadang tangan saya gemetar. Kadang-kadang saya tidak bisa menghentikan tangis saya. Air mata keluar saja begitu. Kalau saya belajar Alkitab ini. Dulu waktu saya muda, 4 jam saya belajar Alkitab 1 hari. Bukan membaca, belajar loh. Belajar sendiri. Lain dengan membaca. Untuk membaca saya lakukan sporadis saja. Di mana-mana saya bisa baca, saya baca. Tapi belajar. Jadi bukan seperti sekarang. Nah, hari Minggu dia mau berkhotbah, Minggu pagi dia baru belajar. Lalu dia, oh Roh Kudus, marilah berikan urapan kepada hamba-Mu. Apa nanti firman Tuhan yang mau saya baca? Bim, salah Bim, katanya dia buka. Oh, ini dia. Maka Judas bunuh diri, katanya. Nggak boleh gitu. Kita harus mempunyai cara belajar firman Tuhan yang sistematis, every day, ya, setiap hari kita itu. Mungkin nggak sekarang gunanya itu, tetapi besok. Karena Tuhan berikan kemampuan kita miliaran. Kemampuan miliaran memori. Ya. Ya. Kalau ini terjejas memang kita tidak bisa khotbah. Jadi ajar pikiranmu itu juga menyesuaikan diri dengan firman Tuhan yang kau baca itu. Karena antara hati dan pikiran itu lalu lalang saja itu. Kerjanya lalu lalang, pikiran, hati, kepercayaan, iman, dan juga analisis kita, kemudian hati kita menerima, semuanya disimpan. Data itu ada di dalam otak, hati itu memutuskan. Kita tahu semua warna merah, kuning, hijau, tetapi hati kita yang memutuskan, saya suka warna kuning, saya suka warna merah, saya suka warna ini. Kenapa orang suka hijau, saya nggak suka? Itu bukan hasil pengelolaan otak kita, itu hasil pengelolaan keputusan. The last decision in your life. Suatu keputusan terakhir dalam hidupmu itu. Oleh karena itu, cobalah mempercayai Tuhan, seperti itu saja, sederhana. Jadi apa yang kau lakukan? Ya, saya pernah baca seorang yang percaya, yang pemilik hotel, dia cerita kepada saya.
Karena saya duduk di lobi hotelnya itu di Tanah Abang, sekitar Tanah Abang Jakarta lah. Lalu dia duduk di situ. Saya kira dia orang yang sedang bermalam di situ juga. Tetapi lama-lama saya tahu bahwa dia yang pemilik hotel itu. Ya, dia orang yang percaya kepada Tuhan. Terus dia cerita bahwa saya dulu pelayan hotel katanya. Dia pelayan hotel. Lalu saya diberkati oleh Tuhan. Saya, oke, baik. Oke. Tes. Saya diberkati oleh Tuhan mulai dari pelayan di hotel ini. Saya memiliki hotel sekarang 2. Satu di Indonesia, baru saya beli di Singapura. Saudaraku, diberkati di situ. Ya, dari pelayan hotel, dari pemilik hotel. Mungkin Tuhan tidak selalu dari pelayan hotel saudara dibuat jadi pemilik bengkel. Tuhan tidak selalu begitu. Artinya ya Tuhan percaya atas apa yang bisa kau lakukan lah. Seperti saya katakan tadi malam, ya Daud itu menyelesaikan persoalan kebangsaan itu dengan ketapel, ya, dengan batu 1 biji saja. Ya 5 diambilnya, 1 saja sudah kena karena dia punya bakat di situ. Ya, artinya Tuhan bukan tidak dicoba memakai pedangnya Saul. Ya kan? Saul memberikan inilah pedangnya, dipakai pedang Saul lebih tinggi pedangnya dari dia. Bagaimana mengangkat mau membunuh Goliat, ya? Bagaimana dia mau membunuh sasaran itu dengan dia pakai mungkin ketopongnya, ya. Helm perang itu longgar berputar-putar di kepala dia. Saul kan tinggi orangnya, besar lagi. Dia pakai apa yang ada pada dia sajalah. Dia pakai, aku tahu ketapel aja, udah ketapel aja kepalanya, kenapa? Maka dia berkata, bersama dengan Tuhan saya datang. Lalu sekali dia yunkannya, ketapelnya ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, alu-alunya ini lepas itu melesat masuk ke kening Goliat. Seperti itu. Tuhan itu nggak aneh-aneh lah. Dia gunakan kau dengan apa yang bisa kau lakukan lah. Ya. Saya pernah dapat dia minta doa kepada saya. Dia bilang, Pak, tolong doakan saya punya usaha. Apa usahamu? Jual beli minyak tanah. Saya pikir, aduh, yang berat-berat sih. Ini kecil banget tuh didoakan. Sampai saya nggak ingat, sampai dia telepon, Pak sudah minta doa. Oh ya. Padahal saya belum ingat itu. Orang minyak tanah macam mana? Botolan lagi, bukan drum. Tapi akhirnya saya doakan Tuhan, berkatilah dia. Ya, saya nggak terlalu peduli seberapa banyak berkat yang diterima. Minyak tanah toh. Ya, kalau kita mau bangun hotel 5 dan 6, saya bawa rombongan untuk berdoa. Tapi saudaraku, dia sekarang sudah punya armada. Punya armada, saudaraku yang kasih. Tuhan memberkati dia dari sebotol minyak menjadi 1 drum minyak dan menjadi armada, saudara. Pernahkah saudara tahu itu? Ya artinya kalau saudara tetap miskin juga Tuhan nggak persoalan itu. Karena kalau kau mati masuk juga sorga. Ingat Lazarus. Tapi kalau kau nggak ahli di dalam bidangmu, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Dulu ada teman kita, jemaat kita seperti itu. Saya bilang kau belajar banyak lah. Karena kalau kita jahit pakaian kepada dia nggak ada yang pernah pas. Sesudah kita masukin nggak muat, dia bilang kaki bapak yang salah katanya. Saya bilang. Lalu kalau kita datang sudah siap Pak ke mejanya? Oh tinggal kasih kancing Pak katanya. Padahal dipotong pun belum. Lama-lama saudara, bagaimana Tuhan memberkati seperti itu. Dia ahli, masakannya enak, semua berlomba-lomba. Di atas kompor itu. Karena sudah kosong tapi api masih menyala. Nari-nari lah, dungdang. Bayangkan itu. Saya suruh dia belajar kau. Kan mama itu jago kali masak. Dia belajar pelan-pelan. Ya saya lah yang pencobanya kan. Saya tukang testernya itu saya.
Saya tahu bahwa dari yang tidak enak sama sekali menjadi enak. Tanya ini anak-anak saya. Kalau udah istri saya memasak, saudaraku, orang ini pasti makan di rumah semua. Iya. Kadang-kadang kami kan keluar khotbah kemana-mana. Orang ini makan yang masak ya orang di rumah. Memang diajari tapi tidak sama. Terakhir orang ini bilang, "Mak, masak dulu lah sebelum pergi," katanya, masak seperti itu. Ini apa yang dimasaknya tidak ada yang mau makan. Dia saja nggak mau makan, saudara. Buat itu semua adalah bagaimana engkau menggunakan ruang dan waktumu dengan baik. Supaya Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata, bertuturlah kepada bumi maka engkau akan diberinya pengajaran. Bertutur kepada bumi, cerita engkau kepada bumi itu. Dia akan beritahu bagaimana orang Amerika itu mengambil habis emas kita dari Papua ini karena kita tidak mampu. Semua ada di sini. Tapi bagaimana engkau mengelola itu menjadi sesuatu hal yang harus dipertanyakan dalam hidup kita. Yang kedua, tanya kepada bumi itu, maka dia akan berkata kepada engkau ada proses. Ada proses engkau menggali tanah, ada proses kau melemburkan tanah, ada proses engkau memberikan benih kepada tanah. Dan ketika benih dan tanah bersatu di dalam kegelapan, itu kegelapan loh. Karena enggak cerita saja benih itu kepada kita. Kalau saja engkau cerita, bertanya kepada dia, dia akan cerita panjang. Gimana keadaannya di sana? Dia bilang gelap gulita, Pak. Gitu. Bagaimana rasanya? Enggak ngerti lah, Pak. Kadang panas, kadang dingin. Karena ada hujan, ada panas terik. Lama-lama engkau bertanya kepada dia, gimana itu keadaanmu sekarang? Gak ngerti lah, tapi saya melihat ada sebercik cahaya ini. Karena dia sudah mulai bertunas. Dia mulai keluar, muncul dari tanah itu setelah beberapa lama. Dan selanjutnya saudara tidak perlu tanya, dengan sombong dia mengatakan inilah diriku. Karena dia sudah jadi pohon dan sudah berbuah dan orang memanen dari dia. Banyak orang yang dapat berkat dan kemurahan dari dia. Tetapi kalau tanya bagaimana ini bisa terjadi, maka dia akan bercerita kepada engkau, there must be a process in your life. Ada sebuah proses dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, saudaraku, memberikan sebagai bagian daripada Tuhan itu sendiri dalam proses itu. Turut campur tangan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai interfere. Interfere ini, to interfere, memasuki, mencampuri, itu maksudnya. Interfere ini berasal dari bahasa Latin interfactio. Inter itu antaranya, artinya adalah antara. Factio itu bekerja. Jadi interfere itu artinya bekerja di antara. Tuhan itu bekerja di antara dalam hidup. Di antara kita miskin sampai kita kaya. Di antara kita sakit sampai kita disembuhkan, disehatkan. Di antara kita bodoh sampai kita pintar, sampai kita berkhidmat. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung pintar. Tidak ada itu. IQ itu ternyata saudaraku yang kekasih sama Tuhan, menurut ahli-ahli yang sekarang bukan dibawa lahir saja, tetapi itu bisa direkayasa. Peningkatan IQ itu, kemampuan intelijensia kita itu bisa kita asah. Dulu pendeta Okto ini ya, dia malas belajar dulu. Jadi kalau SD dia dilakukan liturgi. Liturgi itu
Apa itu di sini sama? Liturgi ya baca firman Tuhan kalau Natal. Nah, sama ya? Iya. Saya takut liturgi di sini semacam buah pohon atau apa nanti. Jadi liturgi. Dia karena malas hafal, itu ayatnya dari tahun ke tahun itu saja. Dia bilang, Adam, di manakah engkau? Udah naik kelas 2, Adam, di manakah engkau? Saya masih ingat betul itu. Dari anak kecil sampai di SD, itu saja udah pasti itu. Baju sih bagus, dasi hebat ya, pakai dasi kupu-kupu apa. Adam, di manakah? Orang udah tahu. Saya ingat di belakang ada udah orang sudah ikut sama dia. Adam, di manakah kau? Untung dia berubah sesudah besar. Belajar Alkitab, dia nggak mau bodoh. Belajar loh, kalau nggak bodoh. Roh Kudus nggak bikin kau pintar, saya bilang. Roh Kudus memberi kau kuasa, memberi kau inspirasi, memberi engkau stimulasi. Itu roh Tuhan. Nggak langsung memberikan kau pintar, nggak bisa. Yang diberkati Roh Kudus itu adalah orang belajar. Aholiab dan Bezaleel itu diberi Tuhan kemampuan karena mereka memang tukang. Lalu untuk menukangi tabernakel ini diperlukan orang-orang ahli. Maka Roh Tuhan diberikan kepada mereka untuk membuat mereka ahli, bukan membuat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Mereka tukang biasa. Tapi Roh Tuhan menstimulasi mereka jadi ahli tukang. Yang ngerti secara nyelimet, secara detail apa yang mereka bisa lakukan untuk pekerjaan itu. Bukan mudah jadi tukang. Nggak mudah, harus belajar banyak. Dulu saya pikir mudah jadi tukang. Sehingga ketika saya kawin, menikah sama istri saya, kami dapat kamar, tidak ada apa-apa saya, nggak rumah, nggak ini, lemari pun nggak ada. Akhirnya saya pikir, saya bikin saja lemari saya sendiri. Lalu saya beli topi, saya beli pensil, saya taruh di kuping, ya, saya beli belebas, saya beli apa segala macam, saya beli apa itu namanya plafon ini apa namanya ini. Triplex, saya beli triplex tebal, saya beli gergaji pakai celana pendek. Kalau siang pakai kacamata. Lalu saya membuat tukang. Nah, istri saya lihat saja, karena baru menikah, dia belum tahu, belum mengerti saya seperti apa sebenarnya. Dia pikir saya ahli tukang, hebat juga suami saya ini. Gayanya sih kayak arsitektur. Dari mana ini katanya. Nah saudaraku, ini apa? Ini lemari setinggi inilah lemari itu. Ini nggak bisa berdiri. Dia masuk sana, masuk sini, sekarang dia ke belakang. Ini lemari. Terus istri saya, ini lemari apa buat nyimpan apa? Katanya. Dia polos karena dia tahu saya ada darah tingginya dikit kan gawat. Dia jaga-jaga ngomongnya itu. Saya bilang, bikin malu juga ini lemari ini. Apa yang saya lakukan akhirnya saya bawa dia ke kamar kami, saya paku dia ke dinding. Gak bergerak lagi dia. Ada orang mau geser sedikit gak bisa, udah dipaku dia di situ. Ya. Menjadi ahli itu tidak gampang. Kelihatannya ahli. Nggak bisa itu dimulai. Ya dimulai dari apa yang sudah lakukan itu setiap hari. Haleluya. Di sana Tuhan memberkati kita. Main musik begitu. Saya main musik. Saya belajar main trompet. Dalam 2 bulan saya mahir trompet. Saxophone. Saya belajar main gitar, main bass. Ya, saya sudah tua tapi saya bilang Tuhan berikan kepada kita otak, kemampuan, apa segala macam. Lalu secara sistematis, dulu kalau saya latihan saxophone, tanya ini, mereka keluar semua. Karena itu bisa bisa saya punya pipi udah kesana kemari nggak ada suara yang keluar dari situ. Dan kira gampang enak aja main, wah enggak. Ini sampai pernah beku ini, nggak bisa ngomong, nggak bisa gitu, makan susah.
belajar yang baik. Sudah akan tahu bagaimana hasilnya nanti di belakangan hari. Puji Tuhan. Lalu dikatakan bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Artinya saya tidak perlu cerita ikan ini, banyak sekali ceritanya. Kita sudah kehabisan waktu ya. Siapa di antara kamu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Nyawa itu sebenarnya diterjemahkan dalam beberapa ayat sebagai jiwa. Nah, jiwa itu adalah fakultas yang dimiliki oleh Tuhan, yang dimiliki oleh manusia, yang diberikan oleh Tuhan. Di sanalah pikiran, di sanalah free will, kebebasan memilih, di sanalah kehendak, di sana ada niat, di sana ada kemauan dan segala macam itu. Ya, Tuhan berikan fakultas itu kepada kita supaya kita layaknya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bukankah telinga menguji kata-kata, saudara? Telinga menguji kata-kata. Gendang suara kita itu tidak lebih sebesar kuku kecil saja. Tapi dia bisa menangkap suara, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dengan sempurna. Artinya tidak ada suara umum. Semua suara itu secara detail didengarkan oleh telinga. Kalau orang Batak itu kalau sesuatu jatuh dibikin namanya untuk suara yang jatuh. Kalau itu misalnya kaleng dibilang maleteng. Kalau itu misalnya adalu, ya apa itu sini adalu? Alu ya. Alu itu melupuk. Kalau kalau mertua laki-laki yang jatuh melebab. Meliting, meleteng, melotong, melatang, melutuk, melebab, melupuk. Saudaraku ada namanya. Karena setiap apapun yang jatuh itu, suara apapun itu yang sampai kepada telinga itu terkodenisasi, saudaraku. Ada kodenya di sini. Tuhan berikan itu. Gampang menggunakannya, tetapi tidak mudah untuk membuatnya seperti itu. Dan manusia mencoba membuat radar seperti telinga, saudaraku. Tidak bisa. 1% dari kemampuan telinga pun belum tentu bisa sampai sekarang. Mau mereka mendengar suara dari luar angkasa, suara pesawat, suara apa, suara ini. Saya harus beritahu kepada saudara bahwa Tuhan sebenarnya membuat kita sempurna. Bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Biarlah kuasa roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa berjalan kemanapun saudara melangkahkan kaki. Biarlah firman-Nya senantiasa memberikan engkau pengertian yang luar biasa, melebihi dari apa yang dimengerti oleh dunia ini. Kita tahu ada sebuah value, ada sebuah nilai, ada sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Nah, kita gunakan itu sebagai manusia biasa. Kita tidak menjadi malaikat pada saat yang sama, tapi kita tetap manusia yang boleh digunakan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.